Shalom saudara yang terkasih, hari ini saya mau bertanya kepada saudara, tujuan hidup saudara apa? Ketika saudara hidup sampai saat ini, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Apakah kita akan berkata, saya mau menjadi seorang yang sukses, saya menjadi seorang yang bisnismen, seorang yang terkenal, atau bahkan kalau anak zaman now bisa berkata saya mau menjadi seorang YouTuber. Atau bahkan ada orang yang berkata, seorang yang mengasihi orang tua, dia akan berkata, saya ingin menyenangkan hati orang tua, itu tujuan hidup saya. Atau bahkan kita berkata, saya ingin disenangi oleh banyak orang. Tujuan hidup saya untuk mencapai cita-cita saya. Apakah itu yang akan kita katakan, saudara? Ketika kita ditanyakan, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus yang tidak asing bagi setiap kita, di mana dikatakan di dalam hidupnya, di dalam Filipi 1 ayat 20 dan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus yang nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, di dalam firman Tuhan ini Rasul Paulus mengatakan kepada setiap kita pembaca firman, perenung firman, dia memberikan teladan di dalam hidup kita yang berkata, tujuan hidup dia bukan untuk mencapai yang namanya saya menjadi seorang yang sukses secara materi. Saya mau menjadi seorang yang sukses secara duniawi, tidak. Tetapi dia berkata di dalam hidupnya bahwa dia berfokus kepada tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya apa? Tujuan hidupnya adalah dikatakan biarlah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi di dalam firman ini mengatakan tekad dari Rasul Paulus, tekad hidup dia. Ketika dia menjalani kehidupannya, dia berkata bahwa hidup mati dia ada di tangan Kristus. Tujuan hidup dia apa? Memuliakan Kristus, baik melalui tubuhnya, baik melalui hidupnya, sehingga dikatakan apa? Di dalam firman Tuhan berkata, Rasul Paulus ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia berubah 180 derajat. Dan hidupnya yang tadinya mendukakan hati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, sekarang berubah menjadi pribadi yang memuliakan hati Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Dia kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia ingat, saya mengerjakan ini untuk memuliakan Tuhan. Sehingga tujuan hidupnya apa? Memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya sendiri, saudara. Ingat, hidup saudara dan saya juga harus meneladani Paulus. Sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan, pribadi yang sudah menerima Tuhan Yesus, dikatakan hidup kita apa? Sama seperti dia, memuliakan Tuhan, bukan kita, saudara. Saudara ketika berbuat baik, bukan ke saudara yang dilihat. Saudara, di dalam hidup kita, sering kita melihat satu pujian dari orang, ketika kita contohnya dipercayakan satu pelayanan. Mungkin dengan suara yang bagus, dengan wibawa yang bagus, memimpin pujian, memimpin doa, atau yang lain, dengan bermain musik, dengan menyampaikan firman.
Ketika saudara dikatakan, wih hebat pelayanan kamu. Saudara, secara manusia hati kita pasti senang. Secara manusia hati kita pasti gembira. Tetapi ingat saudara, ketika saudara dan saya dipuji, jangan sampai pujian itu hanya berhenti di saudara. Tapi pujian itu harus kembali kepada yang mempercayakan tugas itu kepada kita, yaitu Tuhan Yesus. Ketika saudara dikatakan, weh hebat kamu, anak pinter kamu, anak baik kamu, teladan kamu. Tapi saudara, saya mau mengingatkan, jangan sampai kita terlena dengan pujian sehingga kita lupa melakukan segala hal di dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Sehingga yang kita lakukan, ini loh gua, ini loh saya. Kebanyakan kita di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan adalah perform. Ketika saudara dan saya melayani Tuhan, kita menganggap bahwa saya ini lagi show, lagi perform. Saudara, saya mau berkata, jika kita merasa bahwa diri kita perform di dalam pelayanan, perform di dalam kehidupan kita sebagai pribadi anak Tuhan, maka kita salah. Tetapi ketika saudara berkata, inilah saya, style hidup saya, menjadi seorang penyembah yang tetap mempersiapkan diri dengan baik, tetap mempersiapkan hati dengan baik, memberikan yang terbaik di dalam pelayanan semampu kita. Yang terbaik yang kita punya kita berikan untuk Tuhan. Dengan tanpa mengharapkan, dikatakan dalam tanda kutip, untuk dipuji, untuk disanjung. Itu harus kita buang motivasi ini. Sehingga apapun yang kita kerjakan, maka kita ingat fokus kita adalah memuliakan Tuhan. Saudara, jadi ketika apapun yang saudara lakukan dan saya lakukan, mungkin banyak orang tidak senang, banyak orang tidak suka. Mari saudara, ingat yang kita lakukan bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Ketika engkau berpegang pada kebenaran, banyak orang tidak suka. Kamu berpegang kepada kebenaran, banyak orang benci. Tetapi ingat, Tuhan senang ketika engkau berjalan dalam kebenaran, berpegang kepada kebenaran. Karena itulah tujuan hidup kita, hidup di dalam kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Sehingga seperti Paulus yang berkata, hidup matinya ada di tangan Tuhan. Dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa dikatakan? Karena dia mati di dalam Kristus melakukan kebenaran. Biarlah firman ini menolong dan menguatkan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.